Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin memaparkan sebuah materi yaitu messaging strategi. Nah, sebelum kami mulai memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami yang dimulai dari teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Jonathan Harman Simanjuntak dengan NIM 17106230074. Perkenalkan nama aku Yeni Esti Ferawati Manurung dengan NIM 17106230001. Perkenalkan nama saya Mardiana Sarani dengan NIM 171062322. Oke, sekian perkenalan dari kami. Berikut kami akan memaparkan materi kami. Kepada operator dipersilakan. Oke, pada kesempatan kali ini kami mengangkat materi yaitu messaging strategi dari mata kuliah Desain Graphic and Video Animation. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih, apa sih messaging strategi? Jadi, messaging strategi ialah sebuah rencana strategis yang menguraikan bagaimana suatu organisasi akan mengkomunikasikan pesan-pesan kunci kepada audiens, yang dimana ini dilakukan dengan cara diterima, dipahami, diyakini, dan diingat. Dan pada akhirnya mendorong tindakan yang diinginkan. Ya, dimana di sini sebuah organisasi akan memberikan sebuah pesan kepada audiens dengan melakukan beberapa strategi-strategi yang dimana strategi ini dilakukan untuk menarik perhatian dari audiens yang diinginkan. Oke, untuk masuk lebih dalamnya lagi, kita akan menemukan ide yang melekat. Sebelumnya, apa sih ide yang melekat atau yang biasa dikenal dengan sticky ideas? Nah, untuk sticky ideas itu adalah sebuah pesan yang melekat yang dimana suatu konsep yang merujuk pada ide-ide yang mudah diingat dan dipahami audiens. Istilah sticky ideas ini sering dikaitkan dengan teori komunikasi pemasaran yang dimana ide-ide ini akan dapat menarik perhatian-perhatian dari audiens kita. Nah, di mana contohnya itu tuh seperti iklan, cerita, dan masih banyak lagi. Oke, sebelumnya itu bagaimana sih cara untuk mendapatkan ide-ide yang menarik? Yang pertama itu eh, sebuah pesan yang kita berikan itu haruslah lengkap. Yang dimana jika suatu pesan itu lengkap, itu dapat memudahkan informasi itu dapat dicerna dengan cepat oleh audiens yang kita tuju. Yang kedua itu tak terduga, yang di mana kita memberikan pesan yang tidak terduga kepada audiens kita. Yang di mana dengan adanya ini tuh bertujuan untuk menarik perhatian dari audiens yang kita tuju. Yang kedua itu konkret, yang di mana pesan yang disampaikan haruslah konkret dan supaya audiens itu dapat memahami pesan-pesan yang diberikan kita atau sebuah organisasi. Yang keempat itu ada kredibel, yang dimana kita harus memberikan sebuah pesan yang dimana pesan kita itu dapat dipercaya oleh audiens yang kita tuju. Yang berikutnya itu ada emosional, yang dimana emosional ini bertujuan untuk meningkatkan emosional dari audiens kita supaya mereka itu memiliki ketertarikan tersendiri kepada pesan yang ingin kita sampaikan atau pesan yang diinginkan disampaikan oleh sebuah perusahaan. Yang terakhir atau yang keenam itu ada storyance, yang dimana kita memberikan pesan kepada audiens dengan cara memberikan sebuah cerita
yang dimana cerita ini masih memuat fakta dan dapat menarik perhatian dari audiens tersebut. Selanjutnya, apa itu pesan persuasif? Pesan persuasif adalah upaya komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi audiens agar mengubah sikap, keyakinan, atau perilaku mereka terhadap suatu produk, layanan, atau isu tertentu. Nah, ini bertujuan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan audiens. Untuk mencapai tujuan ini, biasanya pesan persuasif menggunakan berbagai elemen komunikasi. Nah, elemen komunikasinya itu ada kata-kata yang dipilih dengan cermat, gambar yang menarik perhatian, musik yang menyentuh emosi, suara yang merdu, dan simbol yang kuat. Lalu ada prinsip pesan persuasif menurut Dr. Robert Cialdini. Yang pertama ada timbal balik. Nah, ketika seseorang membantu kita, biasanya kita merasa berkewajiban untuk membalas bantuan tersebut. Nah, prinsip ini merupakan prinsip timbal balik yang menjadi dasar banyaknya interaksi sosial. Dalam dunia bisnis, merek sering menggunakan prinsip ini dengan memberikan konten atau sumber daya gratis. Semua elemen digabungkan untuk menciptakan dampak emosional agar dapat mempengaruhi persepsi audiens. Lalu yang kedua ada komitmen. Komitmen dapat diperkuat dengan komunikasi yang berkelanjutan sehingga meningkatkan dukungan terhadap keputusan tersebut. Lalu yang ketiga ada bukti sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung ingin bergaul dengan kelompok tertentu. Nah, merek memanfaatkan bukti sosial seperti suka Facebook untuk menunjukkan popularitas dan ulasan produk online untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu yang keempat ada otoritas orang mencari arahan. Orang cenderung mencari arahan dari figur otoritas seperti pakar, dokter, pengacara, dan profesional lainnya untuk membantu mereka membuat keputusan. Nah, hiasan otoritas ini seperti pakaian, gelar, atau lingkungan yang mengesankan, memperkuat kreativitas figur tersebut. Lalu yang kelima ada menyukai. Orang-orang cenderung menyukai dan mempercayai orang yang memiliki nilai, penampilan, dan latar belakang yang mirip. Nah, umpan balik dari orang-orang yang mirip dapat mempengaruhi keputusan atau dan membangun kepercayaan terhadap suatu pesan atau produk. Lalu yang terakhir ada kelangkaan. Nah, barang yang langka atau hanya tersedia dalam waktu terbatas dianggap lebih berharga oleh konsumen. Nah, contohnya itu frasa seperti hubungi sekarang persediaan terbatas sering digunakan dalam iklan untuk mendorong keputusan cepat. Setelah arah pesan dikembangkan, langkah berikutnya adalah menentukan bagaimana cara penyampaiannya. Jadi biasanya itu ada dua kategori pesan, yaitu pesan rasional dan pesan emosional. Untuk pesan rasional ini menggunakan logika dan bukti untuk menyampaikan pesannya. Bukti ini bisa berupa seperti analogi, perbandingan, statistik, endorsement, dan juga alat bantu visual seperti grafik dan bagan. Fokus kepada satu klaim yang bermakna bagi pelanggan. Sering digunakan dalam keputusan dengan keterlibatan tertinggi, terutama saat ada resiko membuat pilihan yang buruk, seperti membeli rumah, memilih perguruan tinggi, memilih asuransi, dan memilih peluang investasi. Selanjutnya ada pesan emosional. Emosi ini menggerakkan pelanggan terlebih dahulu, sebelum mereka berpikir secara rasional. Emosi yang digunakan ini dapat berupa emosi positif seperti cinta, kebajikan, dan humor. Dan ada emosi negatif seperti ketakutan dan rasa bersalah. Emosi digunakan untuk menarik perhatian dengan pesan, musik, nada, desain, dan simbol yang kuat sebelum mereka sempat menolak pesan tersebut. Sering digunakan dalam keputusan dengan keterlibatan rendah, seperti membeli kebutuhan sehari-hari, membeli langganan streaming, dan membeli tiket bioskop. Perlu diingat bahwa pesan rasional dan emosional saling melengkapi. Salah satu strategi yang efektif adalah menggunakan pesan emosional untuk memancing perhatian pelanggan
kemudian memperkuatnya dengan pesan rasional untuk membangun dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, itu teman-teman materi yang sudah kami simpulkan dari messaging strategi. Jika ada kesalahan kata dari awal sampai akhir, kami minta maaf. Sekian dari kami kelompok 8. Dadah.